before! I know you. Now! Get out! Get down! Get out of the fucking way! Move! Go in hell if we can't. We need a warrant. We got probable cause. Come on. Think about it. It is. We have to remain focused on the details, okay? blind motions. How's that? Seven, sebuah film detektif terbaik yang menceritakan tentang dua detektif bernama William Somerset yang diperankan oleh Morgan Freeman dan juga David Mills yang diperankan oleh Brad Pitt. Ini adalah salah satu film yang wajib kamu tonton jika kamu penyuka film dengan plot twist tak tertebak sepanjang jalannya film. Film yang disutradarai oleh David Fincher ini menceritakan seorang pembunuh berantai yang terinspirasi dari 7 dosa pokok ajaran Kristiani yang dapat menjadi pendorong bagi dosa lainnya. Seperti apakah upaya kedua detektif ini dalam memecahkan kasus rumit tersebut? Dan inilah Seven. Di awal film, kita diperlihatkan seorang detektif tua bernama William Somerset yang sedang melakukan investigasi pembunuhan di sebuah rumah. Di sana, untuk pertama kalinya ia bertemu dengan David Mills, detektif muda yang oleh kepolisian diminta untuk dipasangkan dengannya. Somerset yang seorang introvert dan terbiasa bekerja sendiri merasa sangat terganggu dengan kehadiran partner barunya yang cenderung urakan, gegabah, dan emosi yang meledak-ledak. Di sini, konflik partner antar detektif sudah menjadi bumbu dalam film yang berdurasi 1 jam 32 menit ini. Senin pagi, di hari yang hujan, David mendapat panggilan untuk pergi ke suatu tempat guna memeriksa sebuah kasus pembunuhan lain. Tentu, kali ini bersama William Somerset yang menyebalkan. Seorang anggota kepolisian yang melaporkan kejadian ini berkata bahwa ia menemukan korban berada di atas piring spaghetti yang belum selesai dimakan. William dan David pun masuk ke rumah yang terlihat gelap dan kotor itu. Di rumah dapur tempat korban tergeletak, mereka melihat begitu banyak makanan di sana. Tetapi ada beberapa kejanggalan pada korban yang memiliki tubuh besar karena obesitas itu. William dan David nampaknya sepakat kalau itu adalah kasus pembunuhan setelah melihat tangan korban diikat dengan sebuah tali dan juga beberapa kejanggalan lainnya. Pemeriksaan forensik dan otopsi pun dilanjutkan. Kepada William dan David, dokter forensik memperkirakan kalau pembunuh terus menjejalkan makanan pada korban selama kurang lebih 12 jam sampai si korban mati akibat pendarahan internal dan lambung korban yang meledak akibat terlalu banyak kemasukan makanan. William sangat yakin kalau ini adalah pembunuhan berantai, walaupun ia belum menemukan motif pelaku pembunuhan tersebut. Dan benar saja, pembunuhan kembali terjadi. Kali ini, korbannya adalah pengacara bernama Ali Gold yang tewas di kantornya karena kehabisan darah. Ada tulisan Greed yang berarti keserakahan di lantai apartemen korban yang ditulis dengan darah korban. Juga terdapat sebuah tanda lainnya, yaitu lukisan istri korban yang digambar topeng di kedua matanya. David yang hanya bertugas seorang diri sebab William beberapa hari lagi akan pensiun merasa keder dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara di kantor kepolisian, atasan William menyerahkan sebuah barang bukti penting di kasus sebelumnya, bahwa ditemukan sebuah irisan benda logam di perut korban spaghetti yang lalu. William yang berniat segera pensiun pun tidak bisa mengabaikannya. Ia lalu memutuskan kembali ke rumah korban spaghetti dan mulai memeriksa TKP kembali. Dan benar saja, dengan naluri detektifnya, William Somerset berhasil menemukan petunjuk yang disembunyikan pembunuh tersebut di balik kulkas milik korban. Di balik kulkas tersebut terdapat tulisan gluttony yang berarti kerakusan, serta tulisan berbunyi jalan keluar dari neraka menuju surga sangat sulit.
Maka barang bukti itu semakin memperkuat hipotesa William bahwa ini akan menjadi kasus pembunuhan berantai. William pun menjabarkan tentang 7 dosa besar yang dimaksud oleh pelaku kepada Kapten dan David Mills, yaitu gluttony atau kerakusan, greed, keserakahan, sloth, kemalasan, wrath, kemurkaan, pride, kesombongan, lust, nafsu, dan envy, iri hati. William berkata jika sang pembunuh terinspirasi dari 7 dosa pokok ajaran Kristiani yang beberapa hari ke depan dipastikan akan ada 5 pembunuhan lainnya untuk melengkapi motif pembunuhan tersebut. William yang gagal pensiun gara-gara dituntut atasannya untuk menyelesaikan kasus tersebut pun mulai mencari informasi tentang si pembunuh melalui buku. Di perpustakaan itu, William mulai mengumpulkan buku-buku klasik yang berkaitan dengan 7 dosa besar. Lalu, diam-diam, informasi yang telah dikumpulkannya itu diberikan kepada David. Di hari Rabu yang masih hujan, David membaca kumpulan informasi serta buku yang diberikan oleh William, namun ia agak kesulitan memahaminya. Memasuki kantor, David yang hendak menggunakan ruangan bekas William yang pensiun pun terkaget karena William masih ada di sana. William dengan dewasa mencoba untuk bergeser dan menyerahkan tempat duduk yang telah ditempatinya selama 30 tahun kepada David Mills. Tiba-tiba telepon berdering. Di sana, Trace, istri David, menelpon. Ia hendak berbicara kepada William. Setelah berbasa-basi, rupanya Trace mengajak William untuk makan malam di rumahnya bersama David. Trace yang ramah berhasil membuat William mulai menyukai David, dan ia pun berniat untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Setelah acara makan malam yang penuh canda tawa, William dan David mulai berdiskusi untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai yang dihadapinya. Dalam kasus pembunuhan Ellie Gold, pembunuh meninggalkan petunjuk berupa daging seberat 1 pon yang diletakkan pada timbangan keadilan yang ada di kantor Ellie. Berikut tulisan yang berbunyi, 1 pon daging, tidak lebih, tidak kurang, tanpa tulang rawan, hanya dagingnya saja. Pound of flesh, no more, no less. No cartilage, no bone. William juga memeriksa beberapa foto tempat kejadian dan korban di posisi yang sama saat ditemukan. Melihat apa yang dibuat si pembunuh di TKP, William sangat yakin kalau si pembunuh sedang berkhotbah mengenai 7 kebajikan dan 7 dosa besar dalam ajaran Kristen. 7 cardinal virtues and 7 deadly sins used as teaching tools. Setelah itu, mereka mulai fokus pada lukisan istri korban yang diberikan tanda merah di bagian matanya. David berkesimpulan jika pembunuh itu seolah memberi petunjuk kalau istrinya mengetahui siapa pembunuhnya. Dan David sudah mengamankan perempuan itu ke rumah perlindungan untuk memastikannya aman. Namun, William justru berpendapat jika pembunuh itu sepertinya ingin menunjukkan sesuatu kepada istri Ellie. Akhirnya, David dan William pergi malam itu juga untuk menemui istri Ellie Gold untuk memintanya mencari sesuatu yang mencurigakan dari foto-foto di TKP. Setelah melihat foto-foto yang diberikan, istri Ellie dengan masih dipenuhi perasaan syok pun mengatakan kalau lukisan di ruangan itu berada dalam posisi terbalik. Tanpa pikir panjang, William dan David segera pergi ke kantor Ellie untuk memeriksa lukisan tersebut. Hasilnya adalah mereka menemukan sidik jari yang entah milik siapa di balik lukisan tersebut. Sidik jarinya membentuk sebuah kata bertuliskan "Help me". Masalahnya adalah, itu bukan sidik jari milik korban. Mereka pun mencoba melacak pemilik sidik jari tersebut. Namun, petugas laboratorium mengatakan butuh waktu 3 hari untuk mencari kecocokan sidik jari di TKP itu. Di hari Kamis, sidik jari sudah berhasil dicocokkan. Pemiliknya adalah Theodore Lortron dengan nama samaran Victor. Victor ini memiliki riwayat sakit jiwa yang parah. Berdasarkan informasi yang didapatkan, diketahui bahwa Victor terlibat dalam perampokan, penyerangan, dan penggunaan narkoba. Ia juga pernah dipenjara karena mencoba memperkosa gadis di bawah umur. Tapi bukan itu yang mengejutkan, melainkan fakta bahwa Ellie Gold adalah pengacara Victor yang membantunya meringankan hukuman. Kepolisian pun beranggapan jika Victor adalah pembunuh berantai tersebut dan mulai menyatroni rumahnya.
Namun, William dan David berkeyakinan jika Victor hanyalah petunjuk lain yang ditinggalkan pelaku di TKP. Tapi, mereka berdua tetap ikut menuju kediaman Victor untuk memastikan informasi lebih lanjut. Ketika penggerebekan dilakukan, Victor sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dengan luka di sekujur tubuhnya, dan ia sudah hampir membusuk di ranjangnya. Ada tulisan sangat besar di dinding dengan kata sloth yang berarti kemalasan. Di sana juga ditemukan foto-foto hari demi hari selama setahun penyiksaan yang dilakukan oleh pembunuh tersebut terhadap Victor. Lalu, saat seorang polisi mendekati tubuh Victor, tiba-tiba ia bangun dan mengagetkan seisi ruangan. Ternyata Victor masih hidup. David segera berteriak meminta panggilan ambulans dan berharap Victor masih bisa diselamatkan. Setelah dibawa ke ruang perawatan, dokter mengatakan kalau sudah hampir setahun lebih Victor tidak bergerak dari ranjangnya. Ia mengalami kerusakan otot dan tulang belakang, dan mungkin saja ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dengan kondisinya saat ini. Di hari Jumat, Tracy menelpon William yang ingin mengajaknya makan siang bersama. Di kafe tersebut, Tracy mengungkapkan jika ia merasa stres hidup di kota tersebut, di mana terlalu banyak kejadian kriminal. Tracy merasa ia tidak aman, apalagi Tracy berkata jika kini ia telah hamil tetapi belum memberitahukan kepada David. Tracy merasa kota tersebut tidak aman bagi dirinya dan calon bayi yang dikandungnya. Kembali ke penyelidikan. Untuk memecahkan teka-teki yang sengaja ditinggalkan pelaku, William mengatakan kepada David kalau pembunuhan ini sangat sistematik, cerdik, dan sabar dalam melaksanakan aksinya. William juga berkata jika kartu perpustakaan mungkin dapat menjadi petunjuk pelaku, di mana mereka perlu mencari siapa orang yang biasa meminjam buku dengan tema 7 dosa pokok dalam ajaran Kristiani. Setelah menyuap salah satu orang yang memiliki akses kartu perpustakaan nasional, William dan David akhirnya mencurigai satu nama, di mana orang tersebut selalu meminjam daftar buku yang William katakan. Penyewa buku-buku mencurigakan itu bernama Jonathan atau John Doe. Mereka pun segera mendatangi alamat John Doe, dan ketika mereka tiba di pintu apartemennya, ternyata John Doe baru saja pulang dari swalayan dan langsung menembaki William dan David. Untungnya, mereka masih sempat menghindar dan John Doe pun kabur dari sana. David pun berusaha mengejarnya hingga ke gang-gang sempit perkotaan. Namun karena kelengahan dan kecerobohannya, David dipukul dengan besi oleh John Doe hingga terkulai tak berdaya. Dan anehnya, John Doe yang berkesempatan membunuh David justru memilih menghilang dari kejaran David. David yang merasa telah dipermainkan dan dikasihani pembunuh itu pun bertindak gegabah dengan segera mendobrak pintu apartemen John Doe. William yang mencoba mencegahnya karena mereka belum memiliki izin penggeledahan pun hanya bisa diam saja melihat emosi partnernya. Tetapi langkah David kali ini tepat, sebab di dalam kamar John Doe tersebut ditemukan sejumlah barang bukti yang semakin menguatkan jika John Doe adalah pembunuh berantai yang selama ini mereka cari. Terdapat salib dan buku kerohanian Kristen, aneka makanan yang digunakan John Doe untuk membunuh korban pertama, serta foto-foto korban lainnya. Yang mengagetkan, di sana ternyata foto David yang sedang menghalau seorang wartawan. Ternyata John Doe adalah seorang fotografer yang pernah dimaki oleh David saat ia merangsek ke TKP sebuah pembunuhan sebelumnya. Excuse me. Hey, what are you doing? Get out of here. Get out! Hey! Saat mereka sedang memeriksa seluruh barang-barang bukti hasil sitaan di apartemen John Doe, tiba-tiba telepon berbunyi. Telepon itu datang dari John yang menyampaikan kekagumannya pada detektif David dengan kata sinis. John pun memberitahu kalau ia akan mengatur ulang jadwal pembunuhannya. Sebelum itu terjadi, William dan David berniat menghentikannya. Mereka tahu kemana John akan pergi. Tetapi langkah cepat William dan David masih saja terlambat. John sudah kembali memakan korban.
Seorang perempuan yang bekerja di klub sebagai pelacur kini menjadi korban kebrutalan John. Korban pelacur ini mengindikasikan sebuah 7 dosa lainnya, yaitu lust yang berarti nafsu. Beberapa saksi yang diinterogasi pun terlihat syok dan menyatakan tidak sempat melihat wajah John. Belum selesai investigasi pelacur tersebut, William dan David kembali dikabarkan tentang pembunuhan berikutnya. Kali ini korbannya adalah seorang perempuan yang tewas di ranjangnya dan ada tulisan Pride yang berarti kesombongan berukuran besar di dinding. Wanita yang berprofesi sebagai model itu tewas sama tragisnya dengan korban-korban sebelumnya. Semakin bingung atas ulah pembunuh gila tersebut, David dan William memutuskan kembali ke kantor. Tanpa diduga oleh mereka, John Doe justru menyerahkan diri dengan tangan dan bajunya berlumuran darah. On your stomach, piece of shit. Now! All the way! Setelah penangkapannya, diketahui kalau John menyayat kulit dari jari-jarinya sendiri sehingga tidak ada satu sidik jari pun yang ia tinggalkan di TKP atas pembunuhan yang ia lakukan. Dari informasi yang mereka dapatkan, John sesungguhnya adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan kaya, tetapi dicurigai jika John ini memiliki gangguan kejiwaan yang parah. Dan dari pengacaranya John, David, mengetahui jika John akan mempermainkan David dan institusi kepolisian. John mengaku kalau masih ada 2 mayat lagi yang disembunyikan. John bersedia mengantar David dan William ke tempat mayat itu berada dengan catatan hanya mereka berdua yang ikut serta. David dan William yang mengetahui jika ini permainan dari John pun terpaksa mengikuti kemauannya demi mengungkapkan kasus pembunuhan itu. Esok harinya pada pukul 6 pagi, John diantar oleh William dan David dalam satu mobil untuk mencari lokasi 2 mayat yang dijelaskan oleh John. Perjalanan mereka cukup jauh dan ketiga orang di mobil itu sedikit berusaha untuk memulai bercakap-cakap. Di sana, David mempertanyakan alasan John menikmati aksi pembunuhan yang dilakukannya. People will barely be able to comprehend, but they won't be able to deny. Work, John? Yes. See, I don't... Kemudian, sampailah mereka di salah satu gurun pasir yang dikelilingi tiang listrik. John membawa David dan William untuk menunjukkan lokasi mayat yang dimaksud. Tiba-tiba, sebuah mobil van melaju masuk ke lokasi. Ternyata, itu adalah sebuah mobil pengantar paket untuk David. Si pengantar paket itu hanya berkata jika ia dibayar seseorang untuk mengantar paket ke gurun tersebut dengan alamat David Mills. William yang menerima paket tersebut merasa kebingungan dan mulai menyadari jika mereka kini masuk ke perangkap John. David yang berada dari kejauhan dan sedang menjaga John pun dibuat marah oleh John, karena ia terus meracau tentang kehidupan David dan istrinya. David yang mulai terpancing emosi pun menggertak John untuk diam. Sementara William Somerset yang penasaran pun membuka isi paket tersebut dan William begitu kaget seakan tak percaya akan isi paket tersebut. William pun bergegas menghampiri David dan meminta pistol yang ada di tangan David. David semakin bingung apa maksud William dan apa isi paket tersebut. Di tengah kebingungan yang melanda, John kembali berkata jika John mengagumi kecantikan istri David. John pun berkata jika Trace memohon agar tidak dibunuhnya demi bayi yang ada di kandungannya. Dengan perasaan kalut tidak karuan, David mulai menebak isi paket untuknya di kardus tersebut. Dan benar saja, jika isi paket itu adalah kepala Trace, istrinya, yang dibunuh oleh John bersama anak yang dikandungnya. David yang kalah pun akhirnya tidak dapat berpikir panjang. Ia tidak peduli lagi jika ia adalah seorang polisi. Pelatuk pistol pun ditariknya dan memuntahkan isi kepala John. Kill him. He will win. You murder a suspect, David. No! Just throw it all away. He wants you to shoot him. No! No! John pun tewas dengan dosa ketujuhnya, yaitu envy yang berarti iri hati. Sungguh ending yang sangat menguras emosi penonton yang dibuat penasaran sejak awal film hingga endingnya. Siapapun tidak akan menduga jika dosa terakhir yang dimaksud sebagai motif pembunuhan John adalah untuk dirinya sendiri. Karena sifat iri hatinya terhadap David sebagai detektif muda yang mapan beserta istrinya yang cantik. Film Seven ini berhasil menguras emosi penonton dan membuat perasaan tegang sepanjang film.
Kamu tidak akan bosan menonton film ini meskipun film ini tayang perdana di tahun 1995-an silam. Terima kasih telah menonton Nobar dan sampai jumpa.